91,2 Serambi FM Syadaralon, kembali lagi bersama saya di Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam talkshow interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh dengan tema vaksinasi COVID-19, kita kenali, kita terlindungi. Nah, Syadaralon sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Emiralda Mkes, Kepala Seksi Pelayanan dan Rujukan RSIA. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dokter sudah hadir ke studio Serambi FM. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syadaralun. Dan selanjutnya ada Dr. Edi Cahyadia. Selamat pagi Dr. Edi. Ya, selamat pagi juga, selamat pagi semua Syadaralun. Oke, dan mudah-mudahan hari ini juga Dr. Edi bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syadaralun. Dan baik, langsung aja saya ke Dr. Edi dulu nih. Tapi sebelumnya untuk Anda Syadaralun yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Baik, saya ke Dr. Edi terlebih dahulu. Dr. Edi, sebenarnya vaksinasi COVID-19 dan juga vaksin atau vaksinasi itu sebenarnya apa sih dokter? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Vaksin itu merupakan bendanya ya, vaksin bendanya, vaksinasi itu programnya. Nah, vaksin itu tujuannya memang untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Selain kekebalan juga untuk mengurangi angka kesakitan yang akan diakibatkan oleh penyakit tersebut. Bahkan angka mortalitas atau angka kematian akan ditekan oleh karena manfaat dari vaksin tersebut. Oke. Nah dokter, sebenarnya tujuan dari vaksinasi ini apa sih dokter? Tujuan vaksinasi itu ada supaya tubuh kita atau masyarakat menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Misalnya yang lagi hype sekarang ini kan vaksin COVID-19. Ya. Nah, jadi akan memberikan kekebalan terhadap tubuh kita terhadap infeksi daripada virus COVID tersebut. Dan juga jikalau harus ataupun terkena atau terinfeksi, derajat penyakitnya ataupun derajat sakitnya akan lebih rendah daripada orang yang belum divaksin. Dan juga angka kematiannya juga ditekan sangat jauh, ya, sangat rendah kalau sudah divaksin dibandingkan dengan yang belum divaksin. Oke. Nah, secara medis nih dokter, apa sebenarnya resiko yang bisa kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan vaksin, terutama COVID-19 ini? Resiko yang akan kita dapatkan jika kita belum divaksin tentunya lebih mudah terserang atau terinfeksi daripada vaksin COVID-19. Adapun kalau misalnya terserang, jika dibandingkan antara yang belum divaksin dengan yang sudah divaksin, sangat-sangat jauh berbeda. Yang divaksin istilahnya luka ataupun infeksi yang terjadi terutama di paru atau saluran napas akan lebih ringan daripada yang belum divaksin. Bisa dilihat saat kita lakukan foto X-ray ronsen torak dada, ya. Penampakan daripada paru seseorang atau pasien yang sudah divaksin dengan yang belum divaksin akan sangat-sangat jauh berbeda. Nah, jadi tingkat kesakitan atau morbiditas itu tentunya akan lebih tinggi dan lebih parah pada yang belum divaksin dibandingkan yang sudah divaksin. Rata-rata memang yang sudah divaksin angka untuk dirawat di rumah sakit oleh karena derajatnya lebih berat itu lebih besar daripada yang belum divaksin. Nah, rata-rata yang sudah divaksin bisa dilakukan isolasi mandiri atau di rumah saja. Ya. Nggak perlu sampai dirawat di rumah sakit. Bener, ya dokter. Apalagi harus dipasang ventilator. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya ke Dr. Emiralda. Nah, Dr. Emiralda ini bisa dikedepankan sedikit ya dokter. Nah dokter, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk setiap warga negara Indonesia ini harus divaksin, kebijakan dari RSIA atau tindakan dari RSIA ini seperti apa dokter? Ya, baik, terima kasih.
Jadi Saudara Lon, RSIA ini kan Rumah Sakit Ibu dan Anak milik pemerintah Aceh ya. Ketika ada kebijakan yang mengharuskan warga negara mendapatkan vaksinasi, maka pemerintah juga menunjuk beberapa fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan vaksinasi. Nah, salah satunya adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Itu kita di SK-kan. Kemudian kita melakukan persiapan untuk melakukan pelayanan vaksinasi tersebut. Apa saja persiapannya, dokter? Di awal itu Januari ya kita mendapatkan SK penunjukan itu kita melakukan persiapan diantaranya menunjuk 10 orang tim vaksinator untuk mengikuti pelatihan yang diadakan tim Kemenkes secara Zoom. Nah, kemudian kita membentuk tim karena pada pelayanan itu kan ada registrasi, kemudian ada screening ya, jadi ada dokter umumnya juga di situ, kemudian ada sistem observasi pencatatan pelaporan ya, sehingga tim itu harus kita bentuk dulu, mereka melakukan simulasi sebelum memulai pelayanan. Jadi di RSIA kita mulai pelayanan pertama vaksinasi di tanggal 25 Januari 2021. Iya, itu simulasi memang, apakah memang diinjek beneran dokter? Apakah enggak, jadi simulasi itu kita hanya teman-teman duduk, kita demo ya, demonstrasi. Jadi ini registrasi, contoh ada pasien masuknya meja registrasi dulu, kemudian screening ya, kemudian kita teman-teman dokter memegang form screening, latihan gitu ya, pelatihan aja berarti ya sebelum besoknya mulai pelayanan yang sebenarnya. Oke, jadi dokter bagaimana sebenarnya tahapan dan waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Iya. Jadi sesuai dengan edaran dari Kemenkes, kalau tahapan yang pertama itu sasarannya nakes dulu. Nakes dulu ya. Jadi waktu itu memang kita melakukan pelayanan khusus untuk teman-teman nakes yang datang ke Rumah Sakit Ibu Anak, itu semua dilakukan vaksinasi sekitar sampai bulan Februari Maret itu masih nakes. Kemudian baru masuk surat edaran tahap kedua, itu sasarannya ke lansia. Jadi di atas usia 60 tahun ke atas. Selain lansia, waktu itu di tahap kedua termasuk para pemberi pelayanan publik. Ya, jadi seperti para pejabat, kemudian TNI Polri gitu ya, terus ASN. Nah, ASN, terus BUMN. Baru akhirnya. Ini kenapa nih dokter? Kok diantara yang tenaga publik lainnya ada lansia di sini? Iya. Kenapa lansia diutamakan untuk vaksinasi? Iya, jadi memang lansia termasuk salah satu masyarakat yang dianggap beresiko tinggi ya untuk bisa terinfeksi virus COVID-19 ini, sehingga lansia menjadi sasaran tahap kedua sesudah nakes. Ya namanya usia lansia kan sudah banyak proses-proses dalam tubuh yang mengalami kemunduran, sehingga untuk tertular tuh sangat cepat gitu, sangat memungkinkan dia kalau tertular langsung parah kondisinya itu. Jadi diharapkan dengan vaksinasi meskipun mungkin tertular, klinisnya tidak berat seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi. Oke. Baik, untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung silakan via telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20. 90,2 Serambi FM, Saudara Lon, kembali lagi dalam talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh dengan tema vaksinasi COVID-19, kita kenali, kita terlindungi. Bersama narasumber Dr. Emeralda Mkes, Kepala Seksi Pelayanan dan Rujukan RSIA, dan Dr. Edi Cahyadi SPD, Ketua Tim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI RSIA. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 68 90 20 bisa telepon dan juga WhatsApp. Kemudian Saudara Lon, Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com dan juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Ya, untuk saya ke Dr. Edi lagi nih. Ya, Dr. Edi, ini kan Dr. Edi sebagai Ketua KIPI RSIA, Ketua Tim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Sebenarnya KIPI itu apa sih, dokter? KIPI itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setiap kejadian atau efek yang timbul setelah dilakukan imunisasi, itu harus dilaporkan atau dicatat ataupun diinformasikan kepada kita, supaya agar itu terdata efek daripada atau kejadian ikutan yang timbul pada saat setelah vaksin. Nah, untuk setelah ada data nanti akan dikumpulkan.
Dan juga kalaupun nanti dikonsulkan ke kita semua keluhan yang timbul setelah vaksin akan kita berikan clue-nya tata laksana ataupun obat yang diperlukan untuk mengurangi daripada gejala yang timbul tersebut. Terus dokter, reaksi apa saja nih dokter yang mungkin terjadi setelah vaksin COVID-19? Ya, sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, mungkin dapat dari online atau dari berita ataupun dari sumber lainnya. Pada umumnya itu efek atau kejadian yang sering terjadi setelah vaksin itu biasanya demam, sakit kepala, nyeri sendi, atau minimal nyeri pada tempat penyuntikan. Ada juga kadang timbul diare dan mungkin dan lainnya. Ya, mungkin. Terus kalau kita mengalami reaksi-reaksi tersebut atau salah satu dari reaksi itu, apa yang harus kita lakukan ya dokter? Nah, kalau misalnya ada timbul reaksi setelah vaksin, penyuntikan vaksin, pada saat kita vaksin itu nanti pada waktu pulang akan diberikan kertas tanda sudah selesai vaksin. Nanti di bawahnya itu akan ada dicetak nomor kontak yang bisa dihubungi jika terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Bisa dihubungi kontak person tersebut. Misalnya si A, si B, si C, nanti bisa dihubungi. Nah, nanti akan diolah datanya dan diterima informasinya dan akan dikasih outputnya ke pasien yang divaksin tersebut. Oke, terus kadang-kadang kan agak males nih dokter untuk menghubungi, takut dokternya sibuk karena kan banyak yang hubungin. Apa yang harus dilakukan oleh si yang penerima vaksin ini jika mengalami keluhan? Misalnya kalau demam, apa sih yang harus dilakukan? Terus kalau misalnya sakit kepala, ada pegal-pegal, apa yang harus dilakukan dokter? Ya, bila timbul demam ataupun pegel-pegel, mungkin kalau misalnya masih bisa menahan ya, misalnya masih bisa toleransi untuk itu, mungkin parastamol yang harus disediakan di rumah. Karena parastamol juga selain antipiretik atau anti demam, dia juga anti nyeri juga, analgesik yang walaupun tidak terlalu kuat seperti golongan yang lainnya. Namun parastamol itu sangat bermanfaat dan sangat berguna jika timbul demam ataupun kejadian ikutan lainnya. Kecuali kalau misalnya mencret, mungkin bisa minum obat-obat untuk mencret. Diare gitu. Berarti nggak ada masalah ya dokter, yang misalnya habis vaksin terus ada kita minum obat gitu, atau mungkin ada yang memang pasien penyakit tertentu yang memang harus minum obat tapi terus dia divaksin, itu nggak ada masalah ya, nggak bakal komplikasi gitu dokter? Mudah-mudahan tidak ada masalah kalau misalnya timbul demam kita minum obat setelah vaksinasi, mudah-mudahan tidak masalah. Oke. Nah, saya ke Dokter Emeralda. Dokter, vaksin-vaksin di Indonesia kan beragam juga ya, termasuk ada di Aceh, ada yang Sinovac, ada yang Sinopharm ya. Kemudian juga udah masuk jenis Moderna juga. Nah, sebenarnya nih dos vaksin yang disarankan, yang disarankan lah oleh WHO juga ya untuk mengantisipasi COVID-19 ini, sebenarnya yang terbagus yang mana sih dokter? Ya, terima kasih. Jadi Saudara Lon memang betul ya yang disampaikan tadi bahwa vaksin itu jenisnya banyak. Jadi kalau di Indonesia itu ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Coronavac, kemudian ada Moderna, Pfizer dan AstraZeneca juga. Jadi ada 6 ya, dan sekitar 6. Johnson ada juga. Ya, itu belum masuk. Belum masuk ke Indonesia ya. Oke. Ya, jadi yang 6 macam itu sampai hari ini itu sudah direkomendasikan oleh WHO dan sudah keluar surat izin edar oleh POM juga, sehingga sudah dipakai di Indonesia. Namun kalau untuk kita di Aceh yang kita terima dari Kementerian Kesehatan dan sampai saat ini dipakai di Rumah Sakit Ibu Anak itu adalah Sinovac dan Moderna dan Pfizer. Apakah pasien itu atau calon yang akan divaksin itu bisa memilih, saya mau vaksin ini, jenis ini? Ini bisa dipilih nggak dokter? Iya. Jadi pada awal pelayanan kita hanya punya Sinovac dulu di Januari, Februari, Maret. Mungkin baru sekitar bulan Juli akhir itu baru ada Moderna. Jadi Moderna itu di awal juga khusus untuk booster nakes awalnya. Nah, setelah hampir selesai booster nakes, akhirnya ada kebijakan masyarakat yang belum pernah Sinovac,
belum pernah Sinovac dosis 1, dosis 2 ingin mendapatkan vaksinasi itu sudah dibolehkan dengan Moderna. Bahkan sekarang masyarakat pun sudah bisa memilih yang belum pernah Sinovac 1, 2, belum pernah Moderna 1, 2, boleh Pfizer 1 dan 2. Jadi kalau sudah mendapatkan Moderna 1, dia harus Moderna 2. Jadi tidak boleh berganti dengan jadi kalau jenis vaksin satu lain. Sinovac harus Sinovac juga gitu. Oke. Gitu. Misalnya nanti saya dengar juga bakal ada yang ketiga next gitu ya. Itu bakal harus Sinovac lagi atau mungkin bisa Moderna. Kan kalau nakes tuh awalnya Sinovac terus Moderna. Ya, jadi kalau sampai hari ini kebijakan booster 3 baru sampai tahap nakes ya. Jadi nakes itu awalnya Sinovac 1, 2 dan sekarang Moderna. Sedangkan untuk booster 3 kemungkinan akan ada bagi masyarakat. Tapi sampai hari ini kita belum terima ya surat edaran atau kebijakannya bahwa masyarakat akan dapat booster 3 itu belum ada. Mungkin ke depan. Baik, luar biasa. Dan saya ke Dokter Edi ya. Nah, Dokter Edi, sebenarnya kalau masyarakat ingin divaksin gitu ya, apa aja yang harus dilakukan oleh warga yang ingin divaksin? Apakah dia harus memastikan kondisi kesehatannya harus seperti apa nih dokter? Mentalnya dan sebagainya macam. Intinya kita yang ingin divaksin, yang paling diutamakan adalah kondisi harus fit. Apapun itu kondisi harus fit. Baik itu mental maupun kondisi fisiknya ya. Nah, tentunya setelah itu kita bisa daftar ke sentra-sentra vaksinasi yang tersedia di Banda Aceh. Misalnya di Banda Aceh Convention Hall, ataupun di Belang Padang, ataupun mungkin ada di beberapa di puskesmas dan juga beberapa kantor-kantor yang menyediakannya itu. Nah, nanti akan ada alurnya tentunya, ada alur untuk screening dan registrasinya. Nanti juga akan di screening atau diseleksi oleh dokter yang bertugas, kriteria-kriteria yang layak untuk divaksin. Nah, tentunya sekarang ini sudah lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Dulunya kita lebih ketat, maksudnya lebih ketat itu oleh karena data penelitian belum banyak, jadi seleksinya lebih banyak. Nah, setelah dengan berjalannya waktu, sudah didapatkan data dan hasil penelitian banyak yang sudah bisa dikeluarkan dari screening. Jadi kriteria screeningnya semakin lebih sedikit dari dulu gitu. Nah, yang penting kita harus fit. Obat-obatan yang biasa diminum, misalnya obat darah tinggi DM, tetap boleh dikonsumsi. Jangan tidak perlu di stop kecuali obat autoimun. Nah, pasien-pasien autoimun sekarang sudah bisa ya, tadinya nggak bisa ya dokter ya? Tadinya tidak bisa. Mungkin syaratnya mungkin tidak sedang serangan atau flare, nama medisnya tuh tidak sedang flare, dan juga diharuskan obat autoimunnya tuh stop dulu seminggu supaya tidak berantem lah antara dengan vaksin dengan obat autoimun. Kan obat imun dengan imun, takutnya berantem gitu. Jadi orang autoimun sebaiknya stop dulu seminggu baru divaksin. Terus kalau berarti nggak ada masalah lagi kalau ada yang punya penyakit diabetes gitu, darah tinggi, karena kan kalau awal-awalnya tuh pas di screening kesehatannya tuh pas dicek tensinya ada yang 180, wah akhirnya ditunda, padahal kan mungkin si pasien itu pengen vaksin gitu ya, tapi ternyata karena dia hipertensi jadi nggak jadi. Terus ada yang penyakit lambung, tapi sekarang udah bisa semua ya dokter, kecuali yang autoimun itu katanya. Nah, kalau yang anak-anak gimana nih dokter, batas usianya berapa? Baik, untuk pasien yang DM darah tinggi itu sebenarnya kita harus mengubah mindset kita dulu. Bagaimana kita yang punya penyakit kronis seperti hipertensi, darah tinggi, DM, itu bagaimana kita bisa untuk mendapatkan vaksin. Oh, saya nih golongan yang rentan, risiko tinggi. Bagaimana ya saya untuk mendapatkan vaksin? Tapi bukannya kita jauh dari vaksin itu, bukan malah menjauh. Nah, sekarang ini untuk pasien DM, kalau tidak sedang dalam keadaan akut itu artinya misalnya hipoglikemi, lagi drop gulanya, ya jangan divaksin. Ataupun lagi lemas,
darah gulanya terlalu tinggi ataupun tidak sadar, kan nggak mungkin kita lakukan vaksinasi. Kalau misalnya pasien masih bisa melakukan ADL-nya, activity daily living-nya atau aktivitas sehari-hari, tidak ada masalah. Yang penting obat ataupun insulinnya tetap dikonsumsi atau disuntik. Begitu juga yang darah tinggi, tentunya obat darah tinggi tetap harus diminum. Jadi tensinya juga terjaga. Nah, untuk anak-anak paling baru memang baru dikeluarkan dan dikeluarkan dari Permenkes ya, dari BPOM juga untuk anak usia di atas 6 tahun, 6 sampai 11 tahun. Jadi usia 6 ke atas sudah bisa divaksin semuanya. Oke. Baik, untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung silakan di 0811 68 90 20 dan kita akan kembali lagi dalam talkshow bersama RSIA Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.